Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Teman-teman, hari ini kita akan melakukan simulasi soal ya, atau latihan soal untuk P3K kompetensi teknis pengadministrasian perkantoran ya, bagian keempat. Jadi nanti akan ada 30 soal teman-teman yang akan kita simulasikan hari ini. Oke, jadi kompetensi teknis itu untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatan. Pengadministrasi perkantoran itu memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi, dan penyusunan laporan di bidang pengadministrasian umum, pemerintahan, dan pelayanan publik. Jadi uraian tugasnya ada beberapa, teman-teman, melakukan kegiatan pengadministrasian, yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi, penyusunan laporan, kemudian melakukan tata kelola administrasi di instansi, menerima, mencatat, menyortir surat kebutuhan kepegawaian ya sesuai dengan prosedur, mendistribusikan surat undangan, memberi lembar pengantar pada surat, mengelompokkan surat usul pengembangan SDM, pembuatan rencana kebutuhan, kemudian memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oke teman-teman, kita langsung menuju ke soalnya. Soal yang pertama, apa yang menjadi tugas utama seorang pengadministrasi perkantoran? A. Mengelola keuangan kantor, B. Mengelola administrasi kantor, C. Melakukan pelayanan kantor, D. Mengawasi kinerja pegawai, atau E. Menetapkan tujuan atau target. Jawabannya adalah jawabannya benar adalah yang B, teman-teman ya. Pembahasan tugas utama seorang pengadministrasi perkantor adalah melakukan tata kelola administrasi di perusahaan atau di instansi. Jadi tugas utamanya melakukan tata kelola administrasi teman-teman di kantor ya. Itulah tugas utama seorang pengadministrasi perkantoran. Jadi jawabannya yang B ya, mengelola administrasi perkantoran atau kantor. Selanjutnya, dalam menyimpan arsip, seorang administrasi perkantoran menggunakan sistem pengarsipan berdasarkan abjad, juga disebut sistem A. Pengarsipan numerik, B. Pengarsipan kronologis, C. Pengarsipan alfabetis, D. Pengarsipan tematik, atau E. Pengarsipan historis. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya teman-teman. Yang betul adalah yang C ya. Pembahasan sistem pengarsipan berdasarkan abjad merupakan penyimpanan arsip dengan menggunakan metode penyusunan secara abjad atau alfabetis ya. Atau alfabetis, yaitu menyusun dalam urutan nama-nama mulai dari A sampai Z gitu. Jadi yang betul jawabannya adalah yang C teman-teman ya. Berdasarkan abjad itu adalah pengarsipan alfabetis. Soal selanjutnya, media komunikasi internal yang umum di kantor adalah A. Televisi, B. Email, C. Surat kabar, D. Radio, atau E. Koran. Jawabannya adalah ini mudah ya teman-teman ya. Media komunikasi internal yang umum di kantor adalah, kita lihat jawaban yang benar, yang B ya, email. Kita lihat pembahasan, beberapa media komunikasi internal yang umum di kantor itu internet ya, ada email ya, kemudian ada rapat, perangkat lunak peringatan, telekonferensi, intercom, telepon, walkie-talkie ya, megafon atau faksimiles dan lain-lain. Nah, kalau yang lain ya seperti televisi, surat kabar, koran, radio, ini merupakan media massa teman-teman ya. Media massa untuk masyarakat umum. Jadi televisi, surat kabar, radio, koran ini media massa ya. Nah, berarti jawabannya yang benar adalah yang B ya, email. Oke, selanjutnya. Manfaat utama perangkat lunak dalam administrasi perkantoran adalah A. Meningkatkan biaya operasional, B. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas, C. Mengurangi jumlah pegawai, D. Meningkatkan jumlah dokumen yang perlu disimpan, atau E. Mengurangi biaya. Jawabannya adalah
Oke, kita lihat jawabannya. Yang benar adalah yang B, teman-teman ya. Kita lihat pembahasannya. Manfaat utama perangkat lunak ya dalam administrasi perkantoran adalah untuk mengotomatisasi tugas-tugas administratif sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Jadi jawabannya adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Oke, jawabannya yang B. Selanjutnya, dalam kegiatan perkantoran, laporan rutin digunakan untuk A. Mencatat pengeluaran pribadi, B. Mencairkan anggaran kedinasan, C. Mengganti rapat tatap muka, D. Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan, atau E. Membuktikan pekerjaan. Jawabannya adalah, ya kita lihat jawabannya. Yang benar adalah yang D ya teman-teman ya. Pembahasan laporan rutin digunakan untuk menyajikan hasil pencatatan atau pengolahan yang berisi uraian tentang keadaan dan peristiwa dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan dan dapat digunakan sebagai dasar evaluasi serta pengambilan keputusan pimpinan. Jadi jawabannya yang D ya, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya prosedur pengelolaan arsip masuk dimulai dengan proses A. Penyortiran, B. Penerimaan, C. Penggandaan, D. Pengindekan, atau E. Penyimpanan. Jawabannya adalah, kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya tentunya ya. Jadi kita terima dulu nih. Di prosedur pengelolaan arsip ya, di pembahasan teman-teman, prosedur pengelolaan arsip masuk dimulai dengan proses penerimaan. Ya, penerimaan dokumen atau surat yang masuk. Setelah diterima, baru dokumen akan disortir, diproses lebih lanjut. Jadi, penerimaan. Dimulai dari penerimaan ya, yang B. Selanjutnya, setelah surat masuk diterima, langkah berikutnya dalam pengelolaan surat masuk adalah A. Penggandaan, B. Penyimpanan, C. Penyortiran, D. Pengindeksan, atau E. Penghapusan. Jawabannya adalah mudah ya. Oke, kita lihat jawabannya benar adalah yang C ya. Setelah surat masuk diterima, langkah berikutnya adalah penyortiran untuk menentukan jenis dan kategori surat sebelum diindeks dan disimpan. Jadi diterima, kemudian disortir, nah, setelah itu baru ditentukan kategorinya ya, nah, kemudian diindeks baru disimpan. Jadi selanjutnya adalah penyortiran. Surat keluar biasanya memerlukan langkah persiapan. Langkah ini meliputi A. Pengindekan, B. Pengarsipan, C. Penyortiran, D. Penyusunan konsep surat, atau E. Penyimpanan. Jawabannya adalah persiapan dalam surat keluar ya teman-teman ya. Itu meliputi apa? Oke, kita lihat. Jawabannya adalah yang D ya. Nah, jadi persiapan, ya langkah persiapan untuk surat keluar teman-teman, yaitu menyusun konsep surat ya. Kita lihat pembahasan. Langkah persiapan surat keluar itu meliputi penyusunan konsep surat yang akan dikirim. Setelah itu, surat tersebut akan direvisi dan disetujui sebelum dikirimkan. Jadi yang pertama itu dibuat konsep surat dulu ya. Jadi langkahnya konsep surat dulu, kemudian diperiksa, direvisi, disetujui. Nah, baru kalau sudah siap baru dikirimkan. Jadi jawabannya yang D teman-teman ya, penyusunan konsep surat. Selanjutnya, pengaturan tata naskah dinas diatur dalam peraturan apa? A. Peraturan Presiden, B. Peraturan Daerah, C. Undang-Undang, D. Peraturan Menteri, atau E. Surat Keputusan. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawabannya benar adalah ya yang D teman-teman ya. Peraturan Menteri. Kita lihat pembahasan. Pengaturan tata naskah dinas biasanya diatur dalam peraturan menteri yang berwenang di bidang tersebut untuk memastikan standar dan prosedur yang berlaku. Jadi jawabannya yang D ya, peraturan menteri.
Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pengindekan dalam pengelolaan arsip? A. Proses penerimaan surat, B. Proses pengurutan surat, C. Proses pencatatan surat, D. Proses penyimpanan surat, atau E. Proses pemberian kode atau tanda pada surat. Jawabannya adalah, kita lihat jawaban yang benar adalah yang E ya. Pembahasan pengindeksan adalah proses pemberian kode atau tanda pada surat untuk memudahkan pengelompokan dan pencarian arsip. Jadi jawabannya yang E ya, pemberian kode atau tanda pada surat. Oke, selanjutnya, proses terakhir dalam pengelolaan arsip dinamis adalah A. Penyortiran, B. Pengindekan, C. Penyimpanan, D. Penggandaan, atau E. Penghapusan. Jawabannya adalah, ya kita lihat jawabannya yang C ya. Pembahasan proses terakhir dalam pengelolaan arsip dinamis adalah penyimpanan, di mana dokumen disimpan di tempat yang telah ditentukan untuk memudahkan akses di kemudian hari. Jadi proses terakhir ya di pengelolaan arsip dinamis itu adalah penyimpanan. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya, surat keluar resmi dari instansi pemerintah harus memiliki hal apa untuk menunjukkan keabsahannya? A. Kode arsip, B. Tanda tangan pejabat berwenang, C. Cap instansi, D. Nomor agenda, atau E. Stempel pos. Jawabannya adalah, oke, jawabannya benar adalah yang B, teman-teman ya. Jadi keabsahan sebuah surat itu harus ada tanda tangan pejabat yang berwenang ya. Pembahasan surat keluar resmi dari instansi pemerintah harus memiliki tanda tangan pejabat berwenang untuk menunjukkan keabsahannya dan validitas dokumen tersebut. Jadi jawabannya yang B ya, tanda tangan pejabat berwenang. Selanjutnya, langkah apa yang penting dilakukan setelah surat masuk selesai disortir? A. Pengindekan, B. Penggandaan, C. Penyimpanan, D. Pengarsipan, E. Penghapusan. Jawabannya adalah, ya, jawabannya adalah pengindekan ya teman-teman ya. Yang A. Pembahasan setelah surat masuk selesai disortir ya. Langkah penting berikutnya yaitu adalah pengindekan untuk memberikan kode atau tanda tertentu pada surat tersebut sebelum disimpan. Jadi jawabannya yang A ya. Selanjutnya, tata naskah dinas meliputi hal-hal berikut kecuali ya. Format surat, penggunaan bahasa, penandatanganan surat, penggandaan surat, atau E. Distribusi surat. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya yang benar adalah yang D ya. Pembahasan tata naskah dinas itu meliputi format surat, penggunaan bahasa, penandatanganan, dan distribusi surat. Kalau penggandaan surat tidak termasuk dalam tata naskah dinas. Jadi penggandaan ini bukan dalam tata naskah dinas ya. Karena yang ditanya adalah kecuali. Oke, kita ke soal selanjutnya. Dalam pengelolaan arsip dinamis, apa tujuan dari penyimpanan arsip? Nah, ini tanya arsip dinamis ya. Tujuan dari penyimpanan arsip adalah A. Mengurangi jumlah surat, B. Memastikan ketersediaan informasi, C. Menambah pekerjaan, D. Memperpanjang umur surat, atau E. Meningkatkan jumlah arsip. Jawabannya adalah, ya, jawabannya yang B ya. Pembahasan tujuan utama dari penyimpanan arsip adalah memastikan ketersediaan informasi yang diperlukan untuk referensi di masa mendatang dan memudahkan aksesibilitas. Nah, jadi untuk memastikan ketersediaan informasi. Yang B ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya. Administrasi sebagai fungsi dapat diartikan sebagai A. Keseluruhan proses yang terdiri dari kegiatan mulai dari penentuan tujuan, penyelenggaraan, hingga tercapainya tujuan. B. Keseluruhan orang dalam satu kesatuan menjalankan kegiatan ke arah tercapainya tujuan.
C. Keseluruhan proses dari aktivitas pencapaian tujuan secara efisien dengan dan melalui orang lain. D. Kegiatan dan tindakan yang secara sadar dilakukan untuk mencapai tujuan. E. Kegiatan pengelolaan dokumen kantor. Jawabannya adalah ini administrasi sebagai fungsi ya, itu dapat diartikan sebagai apa? Oke teman-teman, sudah ketemu jawabannya ya? Kalau sudah kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya yang D teman-teman ya. Pembahasan, kegiatan dan tindakan yang secara sadar dilakukan untuk mencapai tujuan merupakan pengertian administrasi sebagai fungsi, gitu ya. Jadi, yang D ya, kegiatan dan tindakan yang secara sadar dilakukan untuk mencapai tujuan. Jadi jawabannya yang D. Oke, selanjutnya. Administrasi sebagai ilmu memiliki sifat objektif ya, karena A. Memperlihatkan spesifikasi atau spesialisasi berbagai bidang atau objek telaahan. B. Kegiatan dan tindakan administrasi berurutan dan tersusun dalam satu kesatuan fungsi. C. Analisis dan telaahannya bebas dari prasangka dan keinginan pribadi penganalisis. D. Penerapan administrasi didasarkan pengamatan dan percobaan. E. Administrasi surat resmi perkantoran. Jawabannya adalah ini administrasi sebagai ilmu ya, memiliki sifat objektif ya. Itu karena apa gitu. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, jawabannya yang C, teman-teman ya. Pembahasan, analisis, dan telaahannya bebas dari prasangka dan keinginan pribadi. Penganalisis merupakan sifat objektif dari ilmu administrasi. Jadi harus dia itu analisis dan telaahannya harus bebas dari prasangka dan keinginan pribadi si penganalisis gitu. Jadi itu administrasi sebagai ilmu yang memiliki sifat jadi objektif dia, tidak subjektif ya. Jadi keinginan pribadi, prasangka itu tidak ada. Oke, jawabannya yang C ya. Selanjutnya, berikut ini adalah pengertian dokumen yang paling tepat adalah A. Sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi. B. Kumpulan kertas yang dijilid menjadi satu. C. Rekaman peristiwa atau kegiatan dalam berbagai bentuk. D. Tulisan atau rekaman yang memuat informasi. E. Karya tulis ilmiah yang disusun berdasarkan masalah tertentu. Jawabannya adalah sudah, kita lihat jawaban yang benar adalah yang D, teman-teman ya. Jadi pengertian dokumen itu adalah, kita lihat pembahasan ya. Dokumen adalah suatu tulisan atau rekaman yang memuat informasi yang dapat digunakan sebagai bukti atau keterangan. Jadi dokumen itu bisa berupa tulisan atau rekaman ya, yang memuat sebuah informasi. Jadi informasinya bisa digunakan untuk bukti, untuk keterangan, dan untuk hal-hal pendukung lainnya ya. Jadi yang paling tepat adalah jawaban yang D ya, tulisan atau rekaman yang memuat informasi. Oke, selanjutnya. Di bawah ini contoh surat dinas adalah A. Kartu keluarga, akte kelahiran dan cek. B. Surat lamaran kerja, surat penawaran, dan uang kuno. C. Surat pemerintah daerah. D. Surat perizinan RT. Atau E. Surat bersampul. Jawabannya adalah mudah ya teman-teman ya. Kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya, surat pemerintah daerah. Nah, ini salah satu contoh surat resmi ya. Surat resmi banyak ya. Jadi di sini jawabannya yang paling tepat itu adalah yang C. Pembahasannya surat pemerintah daerah merupakan salah satu contoh surat dinas ya atau surat resmi. Jadi jawabannya yang C ya, surat pemerintah daerah. Oke, selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan phishing dalam konteks keamanan digital? A. Menangkap ikan menggunakan alat digital. B. Mengirimkan email palsu untuk mencuri informasi pribadi. C. Menggunakan komputer untuk menciptakan musik. D. Mengembangkan aplikasi ponsel. Atau E. Mengirim pesan singkat kepada banyak nomor. Jawabannya adalah oke. Kita lihat jawabannya benar adalah yang B, teman-teman ya.
Kita lihat pembahasan ya. Phishing adalah upaya mencuri informasi pribadi atau masuk ke akun online menggunakan email, pesan, iklan, atau situs yang menipu yang terlihat serupa dengan situs yang sudah Anda gunakan. Jadi, phishing itu merupakan hal kejahatan ya teman-teman ya, untuk mencuri informasi pribadi kita atau untuk menghack ya, menghack akun pribadi kita ya atau web kita gitu. Itu namanya phishing ya. Nah, sama juga dia mengirimkan sebuah email palsu untuk mencuri informasi pribadi. Jadi masuk dalam salah satu phishing itu ya. Jadi yang B ini yang paling tepat ya, mengirimkan email palsu untuk mencuri informasi pribadi. Nah, biasanya hal-hal begini harus hati-hati teman-teman. Kalau ada email yang mencurigakan itu jangan dibuka. Lebih baik langsung dihapus saja. Oke, selanjutnya. Dalam pengoperasian sebuah aplikasi, mengapa penting untuk menggunakan kata sandi yang kuat? A. Untuk membuat login lebih mudah. B. Untuk melindungi data pribadi dan informasi penting dari akses yang tidak sah. C. Untuk menghindari lupa kata sandi. D. Untuk mempercepat akses internet. Atau E. Untuk melatih ingatan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya teman-teman ya. Pembahasan kata sandi yang kuat penting untuk melindungi data pribadi dan informasi penting dari akses yang tidak sah. Jadi jawabannya yang B ya. Melindungi data pribadi dan informasi penting dari akses yang tidak sah. Oke, selanjutnya. Apa fungsi utama dari aplikasi spreadsheet seperti Microsoft Excel? A. Mengedit video, B. Mengedit foto, C. Mengembangkan situs web, D. Menggambar desain grafis, atau E. Membuat dan mengelola data dalam format tabel. Jawabannya adalah oke, sudah. Kita lihat jawabannya. Jawaban yang benar adalah yang E, teman-teman ya. Pembahasan. Salah satu fungsi utama dari aplikasi spreadsheet adalah membuat dan mengelola data dalam format tabel. Jadi spreadsheet ini hampir sama ya dengan Microsoft Excel teman-teman ya. Nah biasanya spreadsheet ini digunakan di Android gitu ya, atau di PC atau laptop kita secara online gitu kan. Nah kalau Microsoft Excel kan biasa kita gunakan secara offline ya. Nah ini spreadsheet dengan Microsoft Excel. Spreadsheet ya dengan Microsoft Excel ini kegunaannya hampir sama, hampir mirip-mirip ya. Jadi membuat dan mengelola data dalam format tabel itu jawaban yang paling tepat ya, yang E. Selanjutnya, apa fungsi utama dari administrasi perkantoran? Adalah mengatur keuangan perusahaan, B. Mengurus kegiatan konsep surat menyurat internal dan eksternal, C. Mengatur jadwal perjalanan dan jadwal rapat pimpinan. D. Mengkoordinasikan pertemuan dan rapat pimpinan. Atau E. Menentukan tujuan organisasi untuk efisiensi dan efektivitas kerja. Jawabannya adalah oke, sudah. Kalau sudah, kita lihat jawaban yang benar. Yang benar adalah yang E, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Fungsi utama dari administrasi perkantoran adalah menentukan tujuan organisasi, merumuskan kebijakan umum, membagi kerja secara struktur, mengimplementasikan unsur penting untuk efisiensi dan efektivitas kerja, serta sebagai sistem monitoring perusahaan. Jadi jawaban yang paling tepat, yang relevan itu adalah yang E, teman-teman ya. Menentukan tujuan organisasi untuk efisiensi dan efektivitas kerja. Oke. Selanjutnya, arsip yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih memiliki nilai historis, disebut dengan arsip A. Dinamis, B. Statis, C. Vital, D. Aktif, atau E. Penting. Jawabannya adalah, ingat teman-teman ya, arsip yang memiliki nilai historis. Nah, itu arsip apa yang memiliki nilai historis yang ditanya. Oke, sudah ya. Kalau sudah, kita lihat jawabannya. Nah, jawabannya adalah yang B, teman-teman ya. Statis. Kita lihat pembahasan. Arsip statis adalah arsip yang memiliki nilai kesejarahan
tidak digunakan secara langsung dan memiliki keterangan dipermanenkan. Nah, jadi arsip yang memiliki nilai historis itu disebut arsip statis, teman-teman ya. Nah, ini biasanya arsip-arsip ini disimpan di Lembaga Kearsipan Nasional ya biasanya ya. Di ANRI ya. Lembaga Kearsipan Nasional. Oke, selanjutnya. Salah satu tugas pengadministrasi perkantoran adalah melakukan pengarsipan. Apa yang dimaksud dengan pengarsipan? A. Menyimpan dokumen secara acak. B. Menyusun dokumen di dalam lemari arsip. C. Membuang dokumen yang tidak diperlukan. D. Mengklasifikasi dokumen berdasarkan kebutuhan pimpinan. Atau E. Menyusun dokumen berdasarkan sistem tertentu. Jawabannya adalah Oke, kita lihat. Jawabannya adalah yang E, teman-teman ya. Pembahasan pengarsipan adalah proses penyimpanan dan pengelola dokumen arsip dengan sistem tertentu. Pengarsipan dapat diartikan sebagai kegiatan pengurusan arsip, baik arsip statis maupun arsip dinamis. Jadi jawabannya yang E ya. Penyusunan dokumen berdasarkan sistem tertentu. Oke, selanjutnya. Di bawah ini yang termasuk dalam dokumen vital yang harus diarsipkan dengan baik adalah A. Brosur promosi, B. Surat undangan, C. Surat perjanjian kontrak, D. Koran harian, atau E. Pamflet. Jawabannya adalah Oke. Kalau sudah, kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Kita lihat pembahasannya ya. Dokumen vital adalah arsip yang berisi informasi penting terkait legalitas, hak, kewajiban, dan aset organisasi. Salah satunya adalah surat perjanjian kontrak ya. Jadi ini merupakan salah satu daripada dokumen yang dia bersifat vital ya. Yang C. Oke, selanjutnya. Alat yang paling sering digunakan dalam pengelolaan surat masuk di kantor adalah A. Komputer, B. Buku agenda surat, C. Lemari arsip, D. Fax, atau E. Printer. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang B, teman-teman ya. Kita lihat pembahasannya. Buku agenda merupakan alat yang paling sering digunakan dalam pengelolaan surat masuk. Buku agenda digunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar dalam periode tertentu. Biasanya 1 tahun. Petugas yang mencatat surat masuk dan surat keluar dengan menggunakan buku agenda disebut agendaris. Jadi jawabannya yang B ya. Buku agenda surat. Selanjutnya, manakah di bawah ini yang merupakan langkah pertama dalam pengelolaan arsip? A. Penyimpanan, B. Pendistribusian, C. Pembuatan, D. Pemeriksaan arsip, atau C. Penerimaan. Jawabannya adalah dalam mengelola arsip ya, langkah pertama itu apa yang harus dilakukan? Oke, jawabannya adalah yang D ya, pemeriksaan. Pembahasan langkah pertama dalam pengelolaan arsip adalah melakukan pemeriksaan arsip untuk memastikan bahwa arsip tersebut sudah berisi informasi yang sesuai, aktual, dan faktual. Kemudian, pemberkasan arsip aktif. Nah, pemberkasan arsip aktif memuat klasifikasi arsip, uraian informasi, waktu, jumlah, dan keterangan. Jadi yang pemeriksaan arsip ya, yang D. Selanjutnya, dalam proses pengambilan keputusan di sebuah instansi, laporan yang baik harus memiliki ciri-ciri berikut kecuali. Ya, berarti yang bukan ya. Karena ada kata kalimat kecuali. A. Objektif, B. Lengkap, C. Terperinci, D. Berlebihan, atau E. Akurat. Jawabannya adalah kita lihat. Jawaban yang benar adalah yang D ya.
karena kecuali berarti yang bukan, teman-teman. Kita lihat pembahasan, teman-teman. Laporan yang baik adalah yang akurat, objektif, dan lengkap, terperinci. Sehingga laporan menjadi alat untuk menyampaikan sebuah informasi. Jadi yang bukan itu yang berlebihan ya, berarti yang D. Oke, untuk memastikan sebuah rapat berjalan lancar, pengadministrasi perkantoran harus mempersiapkan A. Bahan presentasi, ruang rapat dan undangan, B. Konsumsi dan hiburan, C. Transportasi peserta rapat, D. Souvenir untuk peserta rapat, E. Transport perjalanan dan uang harian. Jawabannya adalah ya, jawabannya benar adalah yang A, teman-teman ya. Mempersiapkan bahan presentasi, ruang rapat, dan undangan itu menjadi bagian penting untuk kelancaran sebuah kegiatan rapat ya. Jadi yang benar adalah yang A ya. Ada bahan presentasinya sudah siap ya. Kemudian ruangan untuk rapatnya juga sudah siap. Kemudian siapa saja peserta rapat sudah dituangkan dalam bentuk undangan. Jadi bahannya, apa yang dipresentasikan apa sudah siap, ruangan yang dipakai nanti sudah siap, kemudian pesertanya sudah siap ya dalam bentuk undangan. Jadi jawabannya yang A, teman-teman. Baiklah, teman-teman, demikianlah ya 30 contoh soal untuk kompetensi teknis pengadministrasi perkantoran. Mudah-mudahan apa yang sudah kita simulasikan tadi, sudah kita latihan tadi, itu menjadikan gambaran teman-teman ya, menambah wawasan, sehingga saat ujian nanti teman-teman sudah bisa menjawab soal-soal dengan baik. Dan pada akhirnya teman-teman hasil yang baik dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.